Halo viewer semuanya, terima kasih untuk yang sudah hadir. Selamat datang di kanal YouTube saya Iron Wheel. Ini adalah video pertama saya di channel ini. Sedikitnya kalau bisa banyak, channel ini akan membahas tentang film yang akan menemani waktu pandemi kalian. Mari teman-teman kita lanjut ke salah satu film yang udah saya siapkan setelah perkenalan singkat ini. Jadi film yang akan saya bahas pada video pertama ini berjudul A Walk to Remember. Singkat cerita, A Walk to Remember merupakan film berdasarkan cerita novel karya Nicholas Sparks tahun 1999 dengan judul yang sama, serta merupakan film yang disutradarai langsung oleh Adam Shankman, dirilis pada tahun 2002 di Amerika Serikat. Terhitung dari perilisannya, ternyata film ini sudah lama juga ya, karena setidaknya film ini sudah berumur 19 tahun, terhitung dari sejak perilisannya di tahun 2002. Sedikit ngulik, sutradaranya Adam Shankman bukanlah seorang sutradara yang baru ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman ke movie story-nya. A Walk to Remember mengisahkan kehidupan sekumpulan remaja yang tinggal di suatu kota kecil di Amerika Serikat yang bernama Beaufort. Pemeran utama terdiri dari Landon Carter yang dibintangi oleh Sean West, Jamie Sullivan yang dibintangi oleh Mandy Moore, Belinda yang dibintangi oleh Lauren German, Dean yang dibintangi oleh Clint Crawford, and Eric, sahabat Carter yang dibintangi oleh Al Thompson, Dr. Carter yang dibintangi oleh David Smith, dan Mr. Sullivan yang dibintangi oleh Peter Kayet. Di awal film, Landon diceritakan sebagai laki-laki yang troublemaker atau pembawa masalah. Dia berasal dari keluarga yang broken home. Di dalam film, Landon diceritakan membenci ayahnya karena meninggalkan dia dan ibunya sendirian untuk menikah dengan perempuan lain, yang dimana membuat Landon kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya. Akan tetapi, walau ia kehilangan peran ayahnya dalam keluarganya, Landon masih memiliki seorang ibu dan teman yang selalu mendukung dan percaya terhadapnya. Teman Landon terdiri dari Eric, Dean, Belinda, dan mereka memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan Landon, yaitu keras kepala dan pembawa masalah. Landon dan teman-temannya dapat dibilang terkenal dan dianggap keren oleh mahasiswa di SMA mereka. Kisah dimulai ketika Landon bertemu kembali dengan temannya dulu di taman kanak-kanak, seorang perempuan yang bernama Jamie. Dikisahkan pada film ini, Jamie merupakan anak pendeta di Beaufort, memiliki kehidupan yang berbeda jika dibandingkan dengan Landon dan teman-temannya. Jamie adalah seorang anak yang religius. Ibunya meninggal karena sakit dan ia hanya hidup berdua dengan ayahnya. Jamie adalah anak yang memiliki ketertarikan terhadap astronomi dan senang memainkan alat musik. Pada pertengahan film, meskipun Jamie dan Landon adalah teman sejak mereka di taman kanak-kanak, Landon dan Jamie tidak berteman dengan baik dan seringkali Landon bersama teman-temannya membuli Jamie. Landon yang memiliki identitas sebagai seorang yang terkenal di sekolahnya tidak akan berniat sedikit pun untuk berteman dengan Jamie. Sampai suatu kejadian menimpa Landon yang dimana setiap hari Sabtu dalam seminggu ia harus mengajar anak SMP dan mengikuti drama musikal di SMA-nya yang dimana ia harus bekerja sama dengan Jamie Sullivan. Di awal pertengahan film, Landon secara terpaksa harus bekerja sama dengan Jamie untuk menuntaskan hukumannya dari kepala sekolah, dan pada waktu yang sama, ia harus menyembunyikan statusnya agar terhindar dari omongan teman-temannya bahwa ia berteman dengan Jamie. Hari-hari berganti, dan Landon mulai terbiasa dengan perannya sebagai orang yang menjalani hukuman, sampai waktunya tiba untuk pengumuman pemeran untuk pementasan drama musikal dan sialnya, Landon harus memerankan peran yang dimana ia akan bersama dengan Jamie pada satu adegan panggung. Di tengah Jamie yang memiliki kemurahan hati untuk membantu Landon dan Landon yang secara sembunyi-sembunyi menutup identitasnya agar terhindar dari omongan teman-temannya, ayah Jamie tidak setuju dengan keberadaan Landon yang ditakutkan akan membawa pengaruh buruk terhadap Jamie. Ayah Jamie kerap kali memperingatkan Landon agar berhati-hati dengan putri kesayangannya itu dan tidak melakukan sesuatu yang membuat repot anak perempuan satu-satunya itu. Sampai akhirnya, waktu untuk pementasan tiba dan dihadiri oleh banyak orang termasuk ayah Jamie dan semua teman Landon. Pada bagian akhir pementasan,
Jamie yang mengenakan baju dan tampil cantik menyanyikan lagu sebagai penutup drama yang serentak membuat Landon terkesima. Dan di saat itulah Landon mulai terbawa perasaan dan perlahan menyelesaikan setiap persoalan yang berada di belakang mereka. Pada bagian akhir film, disuguhkan betapa kerasnya perjuangan seorang Landon mengubah dirinya yang berstatus sebagai pembawa masalah untuk seorang yang ia cintai. Berbagai masalah mulai mengantri berdatangan dan mencobai hubungan mereka. Salah satu kutipan yang ikonik pada film ini adalah, "Cinta itu seperti angin, kamu tidak dapat melihatnya tapi dapat merasakannya." Kutipan ini berarti keberadaan cinta bukan pada apa yang terlihat, melainkan seberapa besar kepekaan serta kepercayaan seorang Landon untuk merasakan kehadirannya. Landon dituntut untuk berdamai dengan dirinya sendiri dari trauma yang menggantung hidupnya seperti cucian basah, dan Jamie yang harus menerima kenyataan pahit dalam hubungan mereka menghiasi makna dari sebuah perjuangan cinta yang tulus dan murni pada setiap adegan film ini. Tidak lupa juga teman-temannya yang semula menentang hubungan mereka akan bersama-sama mewujudkan sesuatu yang diyakini oleh Landon. Buat teman-teman yang suka dengan film bergenre romance yang bercerita tentang pengorbanan dan juga cinta sejati, saya merekomendasikan film ini dikarenakan teman-teman akan disuguhkan betapa kerasnya seorang pribadi yang bergulat tidak hanya dengan status sosialnya, tetapi juga dengan dirinya sendiri untuk mempertahankan tekadnya pada sesuatu yang ia inginkan. Yaps, itulah sedikit tentang A Walk to Remember teman-teman sekalian. Buat kalian yang suka film bergenre romance, saya merekomendasikan film ini merupakan salah satu film terbaik setelah Forrest Gump. Sekian perjumpaan kita pada video pertama ini. Buat kalian yang mau request film review, bisa ketik judulnya di kolom komentar ya. Selain itu, buat kalian yang menyukai video pertama ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan juga subscribe channel ini ya, karena pasti akan kami terus buatkan video yang dapat menemani kalian. Stay tuned and see you next time. Goodbye.